cinta terlihat seperti kata-kata yang merangkai sebuah cerita mengenai sebuah realita. Cinta terlihat seperti pelita, tapi ada sela-sela sukacita juga dihadiri derita. Lalu ada apa dengan cinta? Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Halo para pemirsa setia Dhamma Kawedar, podcast Dhamma Sekolah Tinggi Agama Buddha Bodhi Dharma, serta Yayasan Prasada Jina Dhammo. Bertemu kembali dalam Dhamma Kawedar, tentunya dengan topik-topik yang menarik, keren, dan fenomenal. Kali ini Dhamma Kawedar pastinya kami mengundang para pemirsa setia untuk jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube kami STAB Bodhi Dharma dan Prasada Jina Dhammo. Why? Tetap stay tune ya, karena kita banyak kegiatan-kegiatan Buddhis yang menarik. Dan jangan lupa juga ikuti kami di Instagram STAB Bodhi Dharma dan Prasada Jina Dhammo. Hari ini teman-teman kita kedatangan seseorang yang keren, berjiwa muda, fenomenal banget. Menariknya kali ini kita ada di edisi Hari Valentine, Hari Cinta. Beliau juga yang memberikan judul pada kali ini karena memang sangat-sangat berhubungan dengan cinta juga ini ya. Ada apa dengan cinta? Mari kita sambut langsung. Beliau adalah seorang dosen, speaker, and for me a very famous speaker, trainer for human excellence, and especially for public speaking coach. Namo Buddhaya, Bapak Dr. Hendra Lim MPD. Namo Buddhaya, Pak. Nisa. Judul kita menarik sekali Pak hari ini ya Pak. Tapi sebelumnya, bagaimana Pak STAB? Wah, STAB Bodhi Dharma adalah sebuah peluang bagi teman-teman untuk melanjutkan pendidikan, khususnya ke pendidikan tinggi. Jadi saat ini yang perlu Anda miliki adalah sebuah keberanian untuk memulai masuk ke dunia pendidikan tinggi. Dan STAB Bodhi Dharma adalah salah satu pilihan yang bagus di Kota Medan. Terus berkembang, fasilitas terus dikembangkan, ya. Akreditasi terus dikejar sehingga nanti akan memberikan satu pendidikan yang bermutu dan berkualitas. Sehingga teman-teman tetap percaya diri sebagai lulusan sarjana pendidikan ya. Iya, sarjana pendidikan. Ya, sarjana pendidikan. Karena yang penting adalah ketika teman-teman lulus dari kampus, yang dilihat itu sebenarnya bukan semata-mata universitas mana, tetapi akreditasinya. Oke. Itu yang penting. Ya, ya. Dan STAB Bodhi Dharma tentu dengan kualitas yang terus dikembangkan akan mendapatkan akreditasi yang baik. Oke. Dan SPD ini satu jenjang untuk bisa MPD. Iya benar. Ya kan setelah MPD Anda bisa mendapat gelar doktor. Di masyarakat Indonesia pada umumnya kadang-kadang suka ketukar. Kalau nggak terbiasa di bidang pendidikan, jadi istilah DR ini kan dibacanya umumnya apa bacanya? Umumnya dokter. Dokter. Iya. Jadi saya juga seringkali di beberapa event yang acara-acara Buddhis itu mereka nyebutnya dokter. Dokter Hendra Lim. Ya ada keinginan untuk mengoreksi, tapi saya tunggu waktu yang tepat. Oke. Jadi yang tepat itu panggilan adalah doktor. Jadi setelah SPD, lulusan STAB Bodhi Dharma itu punya kesempatan untuk melanjutkan ke jenjang S2 dari berbagai universitas kok. Jadi gelar Anda sebagai sarjana pendidikan dari STAB Bodhi Dharma itu diakui dan sah sebagai syarat Anda untuk melanjutkan ke pendidikan master. Oke. Dari master nanti Nisa bisa jadi doktor juga, bukan Iya. dokter ya, jadi Dokter. juga. Oke. Pertama kali Pak ke STAB atau? Kalau kesini 1-2 kali sudah, tapi ke Dhamma Kawedar baru punya kesempatan. Iya, baru punya kesempatan kan. Iya, saya sering ketemu. melihat teman-teman Pandita dari Majelis Buddha Indonesia dan para biksu-biksuni dari Sangha Agung, juga para pemuka agama dari grup-grup lain yang diundang untuk berbagi pengalaman. Dan saya bertanya, giliran saya kapan ya? Giliran Bapak, kami tunggu kehadiran Bapak langsung. Iya, ya, dan sejak Musyawarah Kerja Nasional Sekber PVBI kemarin tuh saya masih gentayangan di Masih Sumatera. gentayangan.
Akhirnya ketayangan di Medan ya Pak di ya? Medan. Terus waktu Ibu Ketua menanyakan apakah ada waktu, tentu saya pasti ada waktu buat STAB Bodi Dharma. Terima kasih sekali hari ini sudah hadir Pak Ya. untuk kami. Dan judul kita hari ini juga sangat menarik ya Pak ya? Ada apa dengan cinta? Iya, Zaman langsung kamu ada nyanyi. nggak? Kamu tahu filmnya? Enggak. Oh my god, I'm too old. Itu ada satu film yang sebagai debutnya Nicholas Saputra Oh ya, oke. dan Dian Sastrowardoyo. Itu judul filmnya Ada Apa Dengan Cinta. Kamu mesti nonton. Oke. Sumber yang baru dan bagus. Itu Mampu menunjukkan kita generasi mana ya. iya gitu ya Pak. Kan ketahuan kamu lagu apa, film apa, kamu nih Iya. sudah generasi golden era kan. Iya. Kadang-kadang udah tahu tapi lupa. Lupa. Gitu ya Pak ya. Karena mungkin don't know. Mungkin kurang famous atau apa gitu. Tapi enggak dong. Nah, hari ini judul kita tuh Ada Apa Dengan Cinta. Bapak sendiri nih Pak yang pilih. So why gitu loh Pak? Milih judul itu. Why first? Because I believe umat Buddha kan ada dua kelompok Ya. berdasarkan cara hidup. Cara hidup pertama adalah sebagai pertapa. Cara hidup kedua adalah sebagai berumah tangga. Dan sebagai berumah tangga, umat Buddha memiliki pilihan, sekali lagi pilihan bukan kewajiban untuk membangun keluarga. Dan itu tentu dimulai dari satu proses yang disebut sebagai istilahnya apa ya? Ketika kita sudah mulai besar dan mengenal lawan jenis, cantik, nggak cantik, puber. Pubertas. Ya, dan pubertas itu sesuatu yang sifatnya alami. Sering berjalan waktu, ketika kamu juga ngalamin lah, waktu Iya. dulu kita masih kecil gandengan tangan sama temen cowok mah, nothing tulus ya, nggak apa-apa. Tapi kok lama-lama, malu, risih. Mungkin ya kalau inget-inget zaman dulu waktu masih kecil, anak-anak bisa mandi bareng kali, tapi dia Iya. terlalu ekstrim. Tapi kan seiring berjalan waktu muncul rasa malu, mengenal tubuh, ada bagian alat-alat reproduksi, dan itu kan sifatnya alami. Iya. Kamu nggak bisa Mencegah. kamu nggak bisa resist. Atau seiring berjalan waktu kita mulai sadar tujuan hidup kita kemana. Ada umat Buddha yang memilih untuk menjadi anggota sangga. Ada yang memilih tetap hidup sebagai perumah tangga. Nah, dalam proses hidup sebagai perumah tangga dan ingin berumah tangga, rasa-rasa yang didorong oleh hormon-hormon ini nggak bisa kamu cegah. Dan saya melihat ada teman-teman Buddhis yang juga jadi tidak bahagia karena tidak mampu mengenali rasa ini. Oke. Kedua, kamu tahu Bante Srawastidamika? Jadi beliau adalah seorang biku kelahiran Australia. Sering beberapa kali datang ke Indonesia dan kita dampingi. Ada satu buku yang beliau tulis, judulnya bahasa Inggrisnya berjudul Like Milk and Water Mix. Oke. Like Milk and Water Mix. Di penerbit Karania kita terbitkan buku tersebut, kita kasih judul Menyatu Bagaikan Susu dan Air. Buku tersebut tebalnya kurang lebih hampir 200 halaman lebih. Coba kamu tebak topik apa yang Bante bahas? Cinta. Cinta. Ditulis oleh seorang biku yang memang pengetahuan dan teori-teori dharmanya bagus. Tulisan beliau sangat tajam. Beliau juga banyak mengajarkan dharma ke berbagai pelosok dunia, dan buku itu kita terbitkan. Judulnya Menyatu Bagai Susu dan Air. Itu komplit, beliau bahas cinta bukan hanya sebatas pasangan ya. Iya. Tapi ada juga cinta kepada kakak adik. Ada juga cinta kepada hewan. Iya. Nah, itu termasuk cinta beliau bahas. Kalau ingin tahu lebih detail, ingin bahas atau mendalami konsep cinta menurut Buddha Dharma yang ditulis oleh seorang biku, buku itu saya sangat sarankan. Menyatu Bagai Susu dan Air. Ini kebetulan saya nggak bawa ya. Iya. Nanti bisa dicari di websitenya Yayasan Penerbit Karania. Jadi kalau buat saya gini, Bante aja bahas kok. Kenapa kita tidak Kenapa ya kita Pak? berumah tangga tidak? Ketiga lah, alasan ketiga, some people suffer because of love. Ya. Which is actually bukan love yang bikin mereka suffering, mereka That menganggap expectation. exactly. Jadi saya berargumen bahwa emang pantang ya bahas cinta Cinta. di wihara, pantang ya.
sebenarnya bukan pantang sih, but Cheesy the kali. mindset. Iya, kalau feeling saya agak cheesy Iya, ya. Kok kamu bahas ginian? Uh-uh. Tapi itu kejadian, itu fenomena kamu sehari-hari. iya benar. Buddha Dharma itu jangan jauh dari kehidupan Anda. Sebagian umat Buddha tuh ada yang berpikir, gini kan cheesy, nggak penting. Tapi lu ngalamin nggak? Sama dengan karir lo. Kalau misalnya ada pembicara-pembicara Buddhis atau topik-topik di podcast seperti ini, bahasnya karir lah, kesehatan lah, apalagi karir, kesehatan, keuangan, rumah tangga. Oke, that's part of your life. Iya, Romance is not part of your life. iya, Is it part of your life or not? iya, It is. it is. So ketika orang bahas tentang kesehatan dan karir sebagai part of life, romance is part of your life. Romance is part of your life. Iya, So why don't we talk about it? benar. Ada apa dengan cinta? Ada apa dengan cinta sampai tidak boleh dibahas atau apa ya Pak? Sebenarnya, Saya pernah ditolak satu wihara loh. karena topik tersebut Karena Tolak. judulnya terlalu bombastis. ekstrim. 7 detik mendapatkan cinta. Oh, haha. Terus pengurus wihara minta bahas yang umum-umum aja. Oke, so I have to appreciate, Change it, respect their kita sebagai pembicara kita juga mesti menghormati kapasitas dari wihara, ya sudah. Tapi ada juga yang oke kok seru kok bahas aja. Nah, Iya. kan masing-masing pilihannya sama kayak hari ini kan. Iya, sebenarnya itu topik yang menarik dan benar-benar fenomenal dalam kehidupan sehari-hari. Tapi terkadang mindset kita yang memang agak membatasi. Membatasi. Ya. Membatasi itu. Jadi ya ada Gap. dinding yang besar antara, kalau dibilang bukan antara Buddhisme sih, tetapi mungkin ajaran-ajaran agama lain, dan kita juga sama Ya. sebagai Buddhism sangat membatasi itu karena kita berpikir ya itu sedikit tabu, sedikit ini, tapi sebenarnya Itu it's back perlu. to our mindset. Nah, bahkan saya bikin ada satu wihara tapi udah lama sekali kita pernah bikin Bina Widya dan topiknya adalah love, friendship, and relationship. Jadi itu 4 hari 3 malam anak-anak itu diajak diskusi membahas tentang itu. Cinta, pertemanan, love, friendship, and relationship. Itu jadi satu topik utama. Dan itu relate. Karena kita nggak bahas cuma semata-mata urusan antara laki dan perempuan dan menuju jenjang rumah tangga, tetapi kita juga bahas yang sifatnya ke orang tua dan sebagainya. Dan saya buat satu program, saya kasih namanya kajian tematik agama Buddha. Itu topiknya itu, jadi ini banyak, bertahap, bisa sampai 6 sampai 7 topik, judul ya maksudnya. Contoh misalnya ada satu judul yang bahas tentang move on. Iya. Jadi di hari ini kita sih nggak punya cukup waktu ya, kita Iya. bahas yang umum-umum aja, ada pertanyaan-pertanyaan dari beberapa teman. Tapi itu perlu dibahas juga, next some other time. Iya. Kita tunggu Bapak datang lagi. Ya, sadu. Oke, so before that kita datang ke yang general dulu ya Ya. Pak ya. Apa sih Pak cinta itu menurut Bapak sendiri, or how we can describe it Ya, secara describe. umum gitu? So far kita kan sering mendengar kata meta. Iya. Kata meta kalau di bukunya Bhante Dhammika yang tadi saya sebut, mix, like milk and water mix, menyatu bagai susu dan air. Beliau itu mendefinisikan atau mencari akar katanya itu, meta itu ada kaitannya dengan mita. Oke. Mita, mitra. Iya. Kan mita, mitra. Bahasa Indonesia kan kita pakai kata itu kan. Iya, pakai mitra. bisnis. Mitra, iya. Mita yang artinya adalah pertemanan, persahabatan sejati. Terus meta. Karena ada saling keterkaitan, meta itu sering diterjemahkan sebagai cinta kasih. Yang bisa juga kita terima. However, by behavior itu pas diterjemahkan sebagai kehangatan hati. Oh, oke. Dan wujud perilakunya adalah keinginan, niat, harapan untuk membahagiakan orang lain. Oh, oke. Itu arti yang sangat-sangat mudah dan applicable. Satu niat, satu harapan untuk membahagiakan makhluk lain. Dan universal juga ya Pak ya? dan itu nggak bisa lepas dari diri kita juga. Jadi tentu orang yang bisa membahagiakan orang lain, kan membahagiakan orang lain itu kan is a way to give. Iya. So before you give, you should have something to give. Iya. It's the way you love yourself pertama kali dulu. Tentu jadi intinya adalah
bagaimana kita mampu membahagiakan diri kita, membuat diri kita punya satu kapasitas yang nanti bisa bikin bahagia orang lain. Kalau kita tarik ke romantic relationship dari para coach atau pakar yang saya juga pelajari, mereka juga sering mengatakan bahwa the very first person you should love is who? Yourself. It's yourself. Jadi kalau kamu udah sayang sama diri kamu punya kasih kepada dirimu, kamu akan lebih mudah untuk menyayangi orang lain. So that's why in some romantic relationship they fails karena dua orang bermasalah, jatuh cinta dan menciptakan masalah yang baru. Iya. Jadinya gagal. Exactly. So balik lagi ke pertanyaan kamu, in very simple and generic terms, maitri, love, cinta dalam konteks ini adalah kehangatan hati yang diwujudkan dalam sebuah niat, keinginan untuk membahagiakan orang lain. Tentu untuk bisa membahagiakan orang lain, kita juga perlu untuk bisa membahagiakan diri sendiri. Itu simple. As simple as that. As simple as that. Tapi kok jadi complicated? Iya, karena ada bumbu-bumbu di dalamnya. Ada bumbu. Biasanya seperti itu sih Pak. So, cinta itu apakah, tadi ada relate-nya dengan meta ya Pak, kalau di dalam Buddhism sendiri. Bagaimana dengan cinta sejati? Ya itu. Is it same? It's the same. Oh, okay. Basically, kita nggak punya satu ekspektasi untuk diri kita, tetapi pada dasarnya kita punya satu harapan agar orang yang so-called I love her, ya, itu bahagia. Iya. Terus nanti kamu suffering nggak? Enggak. Itu cinta sejati itu tidak bikin kamu suffering. Kalau masih suffer, berarti masih ada bumbu-bumbu aku di situ. Iya. Ya, bumbu saya, ekspektasi di situ. Dan sorry to say, ini saya takut diprotes para mama-mama. Tapi realitanya begini. Sometimes some parents masih upset sama children, sama anak-anak mereka. Dan mungkin di satu titik tertentu mereka punya ekspektasi untuk to get something in return dari anak-anak. I don't think I can call it true love. Iya. Itu masih apa istilahnya ya, transactional love. Dan kamu tahu nggak ya, di beberapa tweet yang saya pernah baca, itu ada anak-anak yang semacam mengekspresikan kegalauannya karena orang tuanya nuntut balas. Aduh, gue kesel sama emak gue. Namanya di Twitter itu kan orang bisa lebih outspoken. Iya, benar. Nggak kelihatan mukanya soalnya. Iya. Beda sama TikTok, beda sama Instagram kan mukanya kelihatan. Nah, kalau Twitter kan bisa ganti nama, X sekarangnya namanya, dan itu juga tidak di-verify kamu namanya benar apa enggak. And they express themselves away a lot gitu. Gue nggak minta dilahirin, dijepit kiri kanan. Apalagi kamu tahu yang namanya sandwich generation. Iya, sandwich. Dan dia harus segala macam, dan nah itu yang bukan. Tapi tentu banyak juga orang tua, ayah, ibu yang pokoknya papa mama sudah besarkan kamu, kasih kamu pendidikan yang tinggi di sekolah STAB Bodhi Dharma. Kamu sudah cukup punya uang untuk mandiri, ya silakan. I don't expect anything from you. Orang tua yang bagus adalah itu. Iya. Jadi mereka mampu tetap hidup mandiri tanpa sokongan anak. Idealnya. So tentu, it's called true love. Ya, karena nggak ada ekspektasi atau tidak ingin something in return. Something like that. Okay. In some cases that would be possible. Saya yakin kita pernah kok punya satu perilaku yang seperti itu. Udah saya cuma melakukan saja, saya cuma berikan dan saya tidak berharap apapun untuk saya. Saya tidak mencengkram, tidak mengenggam, tidak berharap apapun untuk saya dapatkan kembali setelah saya melakukan satu perilaku dan aktivitas yang bikin kamu bahagia. That's good. Tapi kan Pak, umumnya cinta itu kalau orang sudah mendengarkan kata cinta itu yang di dalam mindset orang itu a woman and a man. Okay. Yeah, we can limit that in the context today. Itu hanya sebatas itu gitu. So how? Kalau tadi cinta universal itu hanya itu or mom and kid and so on. Ya, universally adalah itu. Bahkan doanya orang Buddha kan semoga semua makhluk bahagia. Ya. Dan balik lagi ke definisi tadi. Cinta
adalah niat kehangatan hati untuk membahagiakan orang lain. lain. Jadi dan kenapa nih kalau kita paket judul nih ada apa dengan cinta, lalu biasanya muncul di benak orang-orang pada umumnya adalah romantic love. Iya. Kita tiap hari dibombardir dengan itu. Coba ya, lagu-lagu yang kita dengar hampir tiap hari di radio, lagu Indonesia, lagu Korea, lagu Inggris, temanya mayoritas apa? Love. Love. Lagu apapun itu, bukan lagu apapun, mostly. Benar. Terus lagu anak-anak jarang, maksudnya lagu anak-anak kan jarang. Terus lagu yang motivasional nggak banyak. Tapi semua temanya adalah sinetron Indonesia mostly about love. Film juga banyak tentang love. Kamu termasuk pencinta, penggemar film drama Korea atau Cina? Enggak ya. Dan drama Korea juga banyak yang ya, ujung-ujungnya love. gimana, bener ya? Ya, kayak gini. Ya, bener ya, kayak gini love. Jadi ketika mendengar istilah love, yang muncul di bayangan adalah Romantic love. Dan itu normal ya, karena itu yang paling sering kita alami. Ya, Udah bener. mulai tertarik dengan lawan jenis, sudah mulai merasakan getar-getar di jantung, pengen tiap hari ke kampus ketemu, bukan kuliah loh, Iya. mau ketemu. Pas ketemu ada rasa, ya gitulah. And it Iya, feels iya. beautiful. Ya. We call as butterfly. Ya, Ya kan? melayang-layang. Sekarang panggilnya itu zaman kupu-kupu, di mana kita geli lihat seseorang yang kita suka, itu ya Pak Oh, ya. ada istilahnya sekarang. Ada istilahnya butterfly era. Oh, Nah. I'm getting old. So, Saya ngopi dulu bentar ya. Iya, Ini udah Pak. dibikinin, Silakan terima kasih. kopi kita minum dulu santai aja ini, Pak. Oke, Pak. Cinta kasih dan cinta, is it same? Basically we can call it the same. Oke. Di dunia ini kan ada banyak istilah yang berbeda untuk makna yang sama. Kalau di Kubu Dagosa, di Wisudimaga itu kan menjelaskan ada yang disebut sebagai 4 cara mencintai. Bukan, kayaknya itu dikutip juga oleh Bante Damika di bukunya tadi, Menyatu Bagaikan Susu dan Air. Buddha juga ada menjelaskan tentang 4 hal tersebut. Kita udah tahu ya, metta, karuna, mudita, dan upeka. Nah, metta ini adalah salah satu yang paling dasar sebenarnya. Jadi di antara 4 ini, yang paling sulit itu upeka. Menjaga keseimbangan. Ya, sudah tidak ada diskriminasi. Dan of course it's gonna be very very difficult. Iya. Jadi kalau metta kan kehangatan hati, kita punya niat untuk membahagiakan orang lain. Kalau karuna itu adalah satu emosi, empathy. Jadi kita melihat sosok makhluk lain itu sedang duka, kita juga bisa turut berempati. Mungkin kalau perempuan atau kami juga laki, kalau lihat teman lagi, misalnya kamu lah lagi sedih, lagi galau, baru diputusin, dia nangis, kalian cerita, kamu ikut nangis. Iya. Tapi bukan hanya platonik sih, misalnya orang tua anaknya sakit, orang tua juga kan ikut, walaupun nggak sakit fisikal tapi batinnya kan. Mudita adalah satu sikap untuk turut berbahagia atas prestasi orang lain. Lalu kan yang UPK adalah sudah tidak membeda-bedakan lagi, sehingga balik lagi akan mampu untuk merangkul, memberikan kehangatan hati kepada semua makhluk. Yang kita terus terang, it's one of the most difficult things to do. Iya. Kalau kamu punya uang terbatas dan harus memilih antara keluarga dan orang asing, saya pikir wajar kalau yang dipilih adalah Keluarga. Benar. Jadi nggak usah terlalu merasa gagal mempraktekkan itu, karena UPK adalah satu realisasi yang sangat-sangat tinggi, dan it's okay, berproses lah untuk bisa sampai di tahapan tersebut. Jadi cinta kasih, tapi bukan lu cinta gua kasih, lu nggak cinta gua nggak kasih. Itu sering Kadang-kadang istilah itu muncul untuk mengartikan cinta kasih tadi, Pak. Iya, padahal itu enggak sebenarnya. Enggak. Dan nggak usah khawatir dengan orang yang tidak mencintai kamu balik. Ya, ini kan balik lagi ke definisi itu. Iya. Banyak suffering terjadi, banyak penderitaan, anak-anak yang masih labil ceritanya. Iya. Ya. Saya sudah melakukan apapun untuk kebahagiaan dia.
Tapi dia nggak cinta sama tetap saya. nggak cinta sama saya. Itu kamu bukan cinta itu. Kamu lagi transaksi. I do something good to you, and you must. Iya. Penekanan ini you must. Kalau bahasa Inggris must itu tuh udah diantara wajib harus. kali. Itu. Kalau you have to ya masih. I expect masih, ini you must. Aku ini udah tiap hari loh nganterin kamu ke STAB Bodi Dharma. Aku tinggal, aku nggak tahu daerah Medan sih. Ini kampus, ini rumah kamu, ini rumah dia, kan lewat. Aku udah berkorban loh untuk kamu. Kok kamu tetap sih milihnya Koko Hendra Lim bukan aku sih ya? Agak-agak gimana gini Bapak? Ya, kan ada tuh kejadian-kejadian seperti itu. Dan ini terjadi bukan hanya kepada laki-laki pada perempuan, tapi perempuannya juga sama kan. Iya. Seseorang merasa dia sudah memberikan yang terbaik untuk sosok yang dia sayang, lalu dia berpikir dengan apa yang dia lakukan, hadiah yang dia berikan, perhatian yang dia curahkan, waktu yang dia korbankan, kemudian itu semua akan menjadi satu jaminan bahwa orang yang dia sayang itu taksir mau itu akan Balik. In reality, It's not all. mostly it doesn't happen. Iya. It does happen, akan terjadi. Kalau beruntung, luluh. Iya. Kalau tidak beruntung, kasihan. Iya. Benar-benar. Kamu mau dicintai atas dasar dia kasihan sama kamu. Enggak dong pastinya. Itu cuman sebentar jadi. Kan rasa kasihan, Karena rasa kasihan. kasihan. Terus setelah dicoba, dijalanin seminggu, 2 minggu, And sebulan mungkin berusaha, tapi kok makin lama kok batin ini rasanya nggak enak ya. Ada keterpaksaan, akhirnya ya harus diakhiri. Terus si laki-laki atau perempuan bertanya, salahku apa? Salahmu tahu? Mau tahu salahmu? ekspektasi terlalu tinggi. Ekspektasi terlalu tinggi. Kedua, kamu mencintai orang yang salah. Iya. Siapa orang yang salah itu? Kamu mencintai mati-matian sampai mati orang yang sebenarnya tidak mencintai kamu. Jadi perlu nalar, perlu akal sehat, perlu logika untuk melihat fenomena ini. Dan itu banyak kok teman-teman Buddha, teman-temanmu Iya, mungkin iya. yang mindsetnya seperti itu. The more I give my attention, The the more he or she is going to Iya. give back the attention. Benar. Tapi itu nggak terjadi. Kenapa? Karena itu transaksi sifatnya. Dan saya diajarkan bahwa khususnya perempuan itu lebih peka. Iya. Tahu nggak? Saya tuh ngalamin ada pengalaman saya, ada beberapa lawan jenis yang beri perhatian ke saya. Saya nganggapnya biasa aja. Saya menikmati, misalnya, bro makan yuk, ayo, bro jalan nonton orang-orang, ayo, ini buat lu nih ulang tahun, oke, thank you. Sampai suatu hari, karena saya juga nggak peka, sangat tidak peka, saya terima email. Sebenarnya gue tuh suka sama lu. Iya. Wow, aku nggak peka. Kamu peka. Perempuan lebih peka harusnya. Iya. Kami laki-laki, saya laki-laki. Nggak, biasa aja, sampai kemudian mendapatkan satu pernyataan melalui tulisan. Dan, oh iya, aku nggak ngerasa. Pernah juga ada yang teman yang ngomong, tau nggak bro, dulu aku naksir kamu? Enggak. Kadang-kadang kita cuman menganggap mungkin teman, Iya. mungkin seseorang yang udah biasa dekat sama kita, jadi kita nggak merasa ada cinta. Nggak ada, karena dari awal juga kita nyaman untuk pergi bareng, ngobrol bareng, makan, nonton dan sebagainya itu memang karena nyaman sebagai teman. Iya. Dan laki-laki nggak terlalu peka. Kalau perempuan mungkin lebih peka. Perempuan lebih peka. Perempuan Jadi lebih peka. mulai sadar perhatiannya kok agak lain. Iya. Kalau kamu juga tertarik, itu akan ada effort yang balik. Jadi secara logisnya seperti ini. Ini dua sosok. Kalau yang kanan effort, yang kiri mundur, nanti yang kanan makin effort. Iya, benar. Kiri makin mundur. Benar. Payahnya, orang yang kanan ini nggak sadar diri. Harusnya kalau kebanyakan kamu, seperti itu. iya, jadi kalau kamu sudah di sini, kamu effort, dia effort, kamu makin effort, dia makin effort. Tapi jadi itu kan, gini deh, Iya. bisa nyambung ya. Yang ada begini, dia mundur sedikit, dia makin nyosor, dia makin jauh, dia makin nyosor. Padahal sebenarnya dia tuh mundur, bukan maju. Benar. Maka kita perlu juga ketika dikuasai oleh hormon-hormon
ada istilah-istilah hormon teknisnya, saya nggak gitu hafal. Itu kamu mesti tahu, kamu mesti sadar. Nah, disinilah Buddha Dharma berperan. Iya. Disinilah Buddha Dharma berperan. Disinilah ketika kita belajar agama Buddha, kita tahu, oh ternyata ini adalah kemelekatan saya, ya, yang membuat saya menjadi tidak aware, awareness-nya kurang, sadar penuhnya tidak terjaga, sehingga ketika kamu banyak melakukan effort, kamu tuh dan direspon minimal. Iya. Benar. Responnya kan minimal. Responnya minimal, tapi bagi ini umumnya perempuan ya Pak ya. Umumnya perempuan kalau direspon sedikit saja udah ada butterfly era-nya. mulai butterfly era langsung kita sebagai perempuan menanggapi oh dia suka sama kita, walaupun it's just expectation. Exactly. Laki-laki juga sama. Dia udah bales lo chat gue. 3 hari kemudian. Iya, sorry ya sibuk. No, nggak ada orang sibuk di dunia. Yang adalah kamu adalah orang yang tidak penting bagi kehidupan. Iya. Catat itu baik-baik. Kalau kamu penting atau sesuatu itu penting bagi kamu, kamu akan upayakan waktu. Benar. Kamu akan memberikan effort. Tapi karena kamu nggak penting dan sesuatu itu nggak penting, itu bakal dicuekin. Iya. Nah makanya jadi sadar diri lah. Dan menurut kamu nih, penting nggak sih anak-anak Buddhis tuh belajar ginian di wihara? Seharusnya penting karena ini sebenarnya jadi dasar mereka bagaimana untuk menjalani hidup. Mostly orang pikir oh ya untuk apa sih mempelajarin ini gitu ya Pak. Tapi kan sebenarnya ini dasar mereka untuk melangkah ke jenjang selanjutnya dalam apalagi kehidupan ini gitu. mau Valentine ya ceritanya. Nah kalau Valentine ini coklat, ya, Pak, Valentine ini kayak semacam di zaman saya sih ya, zaman saya. Coba nanti di zaman kamu sama apa enggak? Itu kayaknya zaman hari Valentine adalah waktu yang tepat untuk menyatakan perasaan. Iya. Dan Anda tahu perempuan paling benci dinyatain perasaan di hari Valentine. Satu, kedua adalah di hari ulang tahun. Why? You ruin my mood. Oh ya, oke. Si di satu kasus si perempuan ini dia punya laki-laki yang dia senangin. Kan dia expect yang menyatakan adalah dia senangin. Iya. Tapi cowok lain yang dia sebelum you ruin my mood. Iya. Terus apalagi ulang tahun. Hari ulang tahun itu adalah hari yang harusnya moodnya bagus. Aku mau mensyukuri hari lahirku. Terus di situ ada si cowok yang udah siap dengan bonekanya yang besar. Happy birthday ya. Ya kamu, padahal yang diharap adalah cowok lain bahkan cuma ngasih sebatang coklat yang harganya 10.000, tapi dia senang banget. Itu juga kemudian harus ketahui sekalian ya kan kita mesti bahas juga. Memang Valentine itu tidak identik dengan tradisi Buddha. Bahkan kalau kita pelajari itu identik juga dengan salah satu pemuka agama di agama lain. Nanti belajar sendiri aja lah ya, biar tahu. But oke kah Pak? Why not gitu? Karena sama aja gini, kalau misalnya umat Buddha, menurut saya nggak ada halangan sih untuk bisa turut apa ya, dalam pengertian turut bersukacita lah. Cuma jangan pernah bilang, sekali lagi saya tegaskan, jangan pernah bilang Valentine dalam agama Buddha adalah meta. Oh, meta. Itu salah total. Ya. Valentine dalam agama Buddha adalah meta. Itu salah total. Atau meta dalam agama Buddha adalah Valentine. Itu totally wrong. Karena yang satu lebih urusannya ke romantic love. Meta itu lebih ke universal love. Dan meta juga adalah salah satu dasar seseorang itu masuk ke dunia spiritual dan untuk bisa merealisasi penggugahan. Karena kan melihat suffering, menyadari duka. Benar. Nah, kalau meta sendiri sebagai arti untuk bisa mengakhiri penderitaan orang lain, itu basicnya arti dari meta itu sendiri juga. Tapi nggak bisa disamakan dengan Valentine. Oh, Anda salah total. Gitu. Karena saya pernah melihat event gitu ya, event tentang teman-teman Buddhis bikin event Valentine dan tagline-nya itu meta. Iya, Valentine dalam agama Buddha adalah meta. Wow, no way man. It's totally different. Itu ibaratnya sudah melenceng terlalu jauh. Oke. Kalau kita misalnya teman-teman Buddhis mau bikin kumpul-kumpul single
di wihara misalnya dengan tujuan supaya mereka bisa bertemu, why not? Gitu. Karena kan salah satu strategi untuk memperbanyak umat Buddha kan adalah dengan lahirnya anak-anak Buddhis yang baru. Jadi kita bisa menjembatani teman-teman single Buddhis untuk bertemu dengan single Buddhis juga. Dan dengan cara ini mudah-mudahan mereka bisa saling tertarik, saling mengenal dan menjembatani mereka untuk bertemu. I think it's smart way, cara yang cerdas dan bijak, cerdas lah ya, supaya mereka juga bisa bertemu dengan orang yang keyakinannya sama. Iya, benar. Gitu. Tetapi jangan mengatakan meta adalah Valentine adalah meta. It's Totally different. Jadi saya bekerja sama dengan beberapa teman. Ada yang sepakat, ya bro kita bikin aja yuk. Ya udah nggak apa-apa supaya mereka tuh bisa dijembatani untuk ketemu. Kan daripada pindah ke lain hati. Iya, benar. Why not? Ide yang keren Ya. untuk dicoba, Pak. Ya sudah dicoba, nanti Februari ini ada satu event di Jambi. Kita beri nama Sakyakirti Valentine Evening, Single Buddhist Night Out. Oh, Gini, kenapa itu perlu? Satu ya, kenapa kita perlu bertemu dengan banyak single di acara yang sama? Misalnya kamu sebagai perempuan, di satu tempat, kamu bisa bertemu dengan banyak calon potensial. iya. Oke, berarti kan datang ke satu tempat bisa ketemu banyak orang. Kamu capek nggak ketemu satu cowok berkali-kali? Capek sih. Capek apa aja? Dandan. Ya dong, perempuan Iya, kan ketika ingin bertemu dengan sosok yang bisa menjadi pasangan potensial, dia ingin tampil cantik, Iya. dia ingin tampil menarik. Tentu butuh effort, pakai baju yang bagus, kemudian make up sedikit, dan itu kan butuh waktu. Iya. Minimal 30 menit itu, pilih bajunya, pilih make upnya, itu sudah waktu. Kedua, waktu yang digunakan untuk bertemu. Sejam, 2 jam, dari rumah ketemu, itu juga waktu. Ketiga, biaya. Ya, saran saya ketika kita ketemu dengan orang, khususnya buat perempuan juga, upayakan ada effort untuk keluar biaya kencan, karena itu akan memberikan satu nilai tambah. Oke. Jangan diam, Hahaha. jangan diam. Tetap, misalnya kelar makan, kita bagi 2 ya bilnya. Kalau laki-lakinya bilang nggak usah, aku aja, tawarkan lagi, nggak enak kan baru sekali ketemu. Udah nggak apa-apa, nanti lain kali baru kamu yang bayar. Jadi kamu sebagai perempuan tuh menunjukkan value. Iya, benar. Kamu nggak cuman terima pemberian seorang laki-laki yang kamu nggak kenal. Itu juga menunjukkan kamu punya kualitas diri. Jangan cuman duduk diam terus pesannya mahal, aji mumpung. Iya, benar. Seringnya gitu. Ya lama-lama kan laki-laki juga akan melihat kamu sebagai perempuan yang sorry to say, Matre. kualitas kamu, ya saya sebenarnya mau ngomong itu sih, tapi kamu udah to the point. kualitas kamu bener. kualitas kamu itu ya Jadinya- cuman seperti itu. Nah, kenapa kalau bikin acara single night out, laki-laki dan perempuan itu juga datang bertemu? Karena itu adalah kamu hemat banyak. Kamu akan nggak perlu capek-capek dandan, ganti baju terus, kan juga bingung pilih baju apa. Kamu juga nggak perlu habis waktu untuk berkali-kali keluar. Ketiga juga dalam konteks biaya juga lebih bagus. Iya. Nah jadi kalau ada event-event seperti ini, ya mungkin kadang agak malu sih ya. Aduh gimana? Malu dan gengsi bikin kamu akan tetap sendiri loh. Benar. Nah, jadi datang aja. Sekalian promosi. Iya, sekalian promosi acaranya ya. biar Ya bisa nanti banyak teman-teman yang- di Jambi ada ada Sakyakirti Valentine's Evening, ada single Buddhist Night Out. Daftar, datang. Semoga Anda bisa bertemu dengan orang yang bisa menjadi pasangan potensial kamu di masa depan. Kamu bisa sama-sama membentuk keluarga Buddhis yang baik dan bisa membuat kamu jadi orang-orang Buddha yang baik. Iya, Generasi Buddhis bertambah. Sadu, Pak. Semoga acaranya juga berjalan lancar ya, Pak ya. Sadu. Kita next ya, Pak. Ya, lanjut. Kita next. Nah, bagaimana sih kita bedakan cinta dan kemelekatan itu sendiri, Pak? Oke. Kemarin saya dapat satu pertanyaan yang bagus. Waktu saya dalam perjalanan pulang dari Perawang ke Pekanbaru. Pertanyaannya adalah, bagaimana membedakan let go dengan give up? Oh, oke. Saya mengatakan seperti ini.
Kalau kamu, yang contohnya gampang ini, dari Prasada Djinadamo, STAB Bodi Dharma ke Bandara Kuala Namu itu kira-kira kalau driving ya, saya pikir 1 jam ya. Iya. Pesawat saya itu jam 9 malam. Terus saya jam 7 baru jalan dari PJM. Tengah jalan itu pasti udah buru-buru tuh. Ini stuck di depan ada kebakaran. Menurut kamu, kalau saya bilang sama supirnya, ya udahlah Pak, besok saya baru pulang. Itu let go atau itu stop? Give up. Itu give up. Depan kebakaran nih. Oke. Ngomong, jalanan di blok. Let go. Itu let go. It means kamu sudah sampai tahapan effort tertentu dan apapun kondisinya itu nggak mungkin. Tidak mungkin. You let go. Karena daripada kita tetap ngotot, maksa, segala macem, Tapi hasilnya tetap sama. hasilnya sama. Kalau give up, lu belum mulai itu udah berhenti. Nah, itu bedanya di situ. Apa bedanya korelasinya dengan cinta dan kemelekatan? Ya kemelekatan adalah di situ. All condition, all phenomenon itu menunjukkan ketidakmungkinan, kemustahilan persekutuan kamu itu terjadi. Tapi benar. tetap Nggak bisa. No maksa. effort. No result. No result, effort, tapi effort yang useless. Nah disitulah perlunya seseorang bersikap dewasa. Obsesi kamu akan menimbulkan duka bagi dua makhluk. Orang yang kamu obsesikan Dan diri kamu kita sendiri. Dan dalam banyak pengalaman saya sudah melihat yang paling menderita tuh sebenarnya diri sendiri. Aduh, Susah gitu ya, galau, terus sedih berkelanjutan, kemudian berpikir yang negatif-negatif tentang dirinya sendiri. Aku kurangnya apa aku terlalu gemuk, apa aku kurang kaya, apa aku kurang cantik, apa aku kurang segala macam. Dan kamu tahu jawaban yang sangat menyakitkan? Apa? Jawabannya iya. Karena semua kekurangan yang kamu sampaikan, makanya dia nggak mau sama kamu. Logis. That's right. Apakah kurang kaya? Probably. By the way ini penting sekali. Kan orang sering bilang kalau good rekening itu lebih mudah. Saya setuju. Good rekening bikin kamu itu jadi punya kapasitas hidup lebih nyaman dan mampu membahagiakan orang. Gitu. Jadi kita tidak boleh berlindung di balik akan gue nggak good rekening. Some people value-nya adalah itu. Kalau kamu mau dekat dengan orang yang standar hidupnya tinggi, kamu nggak bisa, sorry to say, rekening kamu segini, standar hidup dia butuh rekening segini. Terus kamu mau tarik turun, Nggak bisa. menurut saya cara pikirnya yang mesti diubah. Iya. Kamu yang naikin good rekening kamu. Kalau kamu pengen ketemu atau bersama dengan seseorang yang rekeningnya segini, ya kamu segini. Jangan Jangan bilang, Jangan di bawah. jangan bilang dia matre. Iya. Lu nya aja kere. Nah, jadi ini juga satu hal yang perlu menjadi cara pandang. So, if your lifestyle is here, gaya hidup kamu, standar hidup kamu di sini, kamu pengen expect yang segini pasanganmu, naikin dong. Kalau enggak, ya sadar diri aja. Good rekening itu bikin kita bisa lebih romantis loh. Dan ada beberapa orang yang memang standar hidupnya, sorry nih Nisa, Koko nggak bisa makan di pinggir jalan. Itu standar hidup dia. Iya, benar. Kita harus respect. Nah, obsesi atau kemelekatan itu kadang-kadang gagal melihat kekurangan saya dan menyalahkan orang yang saya sayangi sebagai orang yang tidak mengerti kekuranganku. Loh, gimana ceritanya kamu mau hidup dengan orang tapi kamunya lupa dan tidak mampu untuk membuat diri kamu jadi lebih berkualitas. Nah, obsesi atau kemelekatan adalah itu. Akan ada dua makhluk yang suffering. Saya sebagai orang yang menyayangi dan orang itu. Kau bayangin aja deh, kalau kamu jadi orang yang
jadi sosok yang dikejar terus-menerus? Capek, bosan. Capek. Jadinya sebenarnya kita mungkin tidak membenci dia, tapi gara-gara itu akan timbul Ya, kebencian. bisa jadi. Kita cerita sesuatu yang jadinya sesuatu yang sebenarnya mungkin tidak terjadi, kita juga cerita, aduh dia tuh seperti ini loh, dia seperti ini, jadinya jatuhnya seperti itu ya Pak. Hidupmu nggak nyaman. Hidupnya nggak nyaman. Di mana ada dia, kamu mungkin nggak mau eksis. Iya, langsung menghindar, langsung aduh udah pulang. Terus dia mau DO lagi dari Bodi Dharma. Oh yes, jangan begitu. Bisa loh. Iya. Aku udah nggak nyaman. Aku udah nggak bisa. Benar-benar. Dan terus dikejar dan segala macam. Makanya orang yang belum paham definisi kasih atau cinta tadi, dia berpikir kalau gua terus sayang, gua terus memberikan perhatian, saya terus memberikan effort, itu cinta. Bukan bro, bukan sis. Berimbang nih ya. Itu obsesi kamu, itu dalam bayangan kamu, bedak kamu. Semakin kamu memberikan perhatian, dia akan semakin sayang. Betul, kalau sudah jadian. Iya. Kalau belum Pasangan jadian, kalau belum jadi pasangan, itu beban. Kenapa? Karena aku seakan-akan itu nanti harus balas budi. Pemberian kamu itu pemberian yang bersyarat. Kasih sayangmu atau hadiah-hadiah kamu adalah hadiah-hadiah yang kemudian suatu hari saya harus berikan balik dalam bentuk aku harus jadi pacarmu. Makanya pesan sponsornya gini. Valentine begini, biasa aja bro. Chatting, telepon, ajak keluar, kalau mau syukur, nggak mau ya udah, nggak usah lah kirim coklat, kirim boneka apa tuh? Boneka teddy bear. Yang ada apa tengah-tengahnya? Yang ada love-nya. Warnanya apa? Pink. Ya. Sering kali gitu ya. Sering kali gitu. Udah. Lama-lama si cewek tiap tahun dikasih dia bisa Buka toko boneka. buka toko boneka. Nah, kegagalan untuk memahami makna cinta yang membuat banyak orang tidak bisa memisahkan antara cinta dengan obsesi. Iya. Kadang-kadang itu jadi satu yang memang tidak bisa dipisahkan lagi gitu ya Pak ya. Memang ada juga pertanyaan kita memang mengenai itu juga ya Pak ya kan. Kenapa sih kalau orang tuh jatuh cinta itu sifat egois muncul, posesif, obsesi. Posesif itu mungkin lebih ke yang bahkan ada yang ngelirik orang lain aja langsung marah. Gitu. Oh, ini konteksnya sudah pasangan ya? sudah pasangan. ini ya. Sudah jadian lah kita bilang. Punya status sudah lah punya ya. status. Ya. Ada satu konsep yang perlu diubah, cara pandang bahwa cara pandangnya gini, kamu milikku. Itu cara pandang yang mesti diubah. Kamu bukan milikku, aku bukan milikku. Kamu dan saya adalah dua sosok, dua individu yang sepakat untuk menjalin hubungan yang dekat, intens, romantik, dan membuat kita tumbuh bersama. Itu harus menjadi cara pandang yang dimiliki oleh setiap orang yang sekarang menjalin hubungan, romance. Jadi, kamu bukan milikku, aku bukan milik kamu. Kamu adalah orang yang saya suka, saya tertarik, saya sayang atas kualitas dirimu, dan kemudian kamu bebas untuk tumbuh menjadi individu yang lebih baik dari versi diri kamu yang sekarang ketika bersama saya. Itu cara pandang yang akan membuat kita berdua itu sama-sama tumbuh. Benar. Tapi cara pandang yang dimiliki oleh sebagian orang adalah kamu punya saya. Kamu punya saya, iya benar. Saya Kadang punya kamu. karena ya itu ego, kemelekatan. Jadinya ketika kita punya pasangan, ketika dia mungkin let's say bekerja, kerja sampai malam atau apa. Saya pernah mendengar sebuah cerita seperti itu. Kerja jadi dilarang, ini tidak boleh, itu tidak boleh. Berhubungan mungkin berteman dengan lawan jenis juga tidak dikasih. Jadinya seperti itu sih. So, inilah yang kemudian perlu untuk dipahami. Pasanganmu adalah manusia bebas yang memilih untuk menjadi bagian dari kehidupanmu. Kamu tidak memiliki dia. Dia hanya sepakat untuk menjalin hidup sama kamu. Jadi cara pandang ini perlu kamu miliki. Cara pandang ini kemudian akan membuat kamu berdua tumbuh menjadi individu-individu yang lebih baik. Jadi kamu tidak punya hak untuk
mengatur hidupnya. Ya, kamu tidak punya hak untuk menentukan apapun pilihannya. Dia adalah manusia bebas. Itu cara pandang yang kamu miliki, itu akan membuat kalian memiliki hubungan dewasa yang positif buat kamu bertumbuh, dan kamu memberikan ruang untuk pasanganmu menjadi versi diri dia yang terbaik. Bahkan di titik ekstrim tertentu ketika kalian harus berpisah. Iya, Kenapa? kadang-kadang harus seperti itu, Pak. Karena cinta itu membebaskan, bukan mengekang. Kamu bukan orang yang punya hak atas tubuh, pikiran, cita-cita, tujuan. Apalagi tadi tuh, melarang ini, melarang itu. You are not in a relationship. You are in relation shit. Sorry agak kasar. Iya. Just a joke ya. Iya. Ini kalau perlu edit lah. Sorry. Tapi that's the fact. Ya, That's the fact. itu memang yang sering terjadi Ya. loh, Pak. Memang benar-benar Kamu terjadi. nggak tumbuh. Benar Kamu terjadi. downgrade di dalam sebuah hubungan itu. Iya. Kamu berada di dalam sebuah hubungan yang toksik. Iya. Yang ngapain diterusin? Jadinya kita yang tadinya udah berkembang menjadi something, jadinya nothing. Nothing. Karena pasanganmu insecure. Iya. Karena pertama dia insecure, mungkin lebih ke ini ya. Gimana bilangnya? Lebih banyak boleh nggak menghabiskan waktu dengan dia. Jadinya ada pengekangan waktu, kamu tidak boleh kerja, kamu tidak Yes. boleh gajinya melebihi dia. Dan Sometimes until benang that. merahnya apa? Benang merahnya adalah, salah satu alasannya adalah kebahagiaanku bergantung sama dia. Make sense? Ya, make sense. Ya. Jadi aku akan bahagia kalau dia selalu bersamaku. Aku akan bahagia kalau dia selalu di samping. Aku akan bahagia kalau kami selalu bersama. At the beginning of relationship, that would be, we call it romantic banget ya berdua Iya. terus. In the long run, it's not healthy. Jadi yang healthy adalah Anda berdua sama-sama belajar, bertumbuh, menjadi pribadi yang lebih baik dari sekarang, dan sampai titik ekstrim tertentu ketika kamu sudah tidak mampu membahagiakan dia lagi dan dia juga tidak lagi bahagia bersama kamu, ya mungkin jalan terbaik adalah kalian berpisah. Ya. Atau di sampai titik tertentu kondisinya tidak lagi memungkinkan bagi Anda untuk bersama. Di segala macam situasi dan kondisi itu tidak lagi memungkinkan bagi kamu untuk bersama, disitulah yang kita sebut sebagai let go. Ya, karena saya menemukan quotes, sometimes the right way to love is to live. Ya, itu kata-kata Aprianti, salah satu penulis yang pernah saya bantu. Quote-nya kira-kira seperti ini. Iya. Cara terbaik untuk mencintai adalah mengikhlaskan. Mengikhlaskan. Dan ikhlas kita harus berakhir juga. Iya. It's been an hour. Oh iya, More. benar Pak, benar. So for the last one ya Pak ya, love is not what you say, love is what you do. Is it Exactly. true? Ya, kita kan bisa ngomong aku sayang kamu, Iya. aku cinta kamu, tapi aktivitas untuk effortnya nol besar. Karena cinta kalau dalam bahasa Inggris itu kan love itu kata kerja. Iya. I love you, mencintai kamu. Terus bagaimana cara mencintainya? Cara mencintainya salah satu yang paling sederhana adalah membuat orang yang kamu kasih itu bebas. Quote dari Bante Tinathan adalah love in such a way that the person feels free. Free. Free ya, cintailah sedemikian rupa sehingga orang yang kamu kasihi itu merasa bebas. Iya. Tidak terikat, tidak mungkin kalau dibilang lebih ke pasangan, tidak yang semuanya harus ada dia, semuanya harus bersama dia, semuanya harus with him. Yeah. Itu ya Pak. Because Ya. saya juga bisa bahagia tanpa kamu, Iya. kamu juga bisa bahagia tanpa saya. Karena Tapi aku nggak bisa hidup tanpa kamu. Enggak lah. kadang orang sampai begitu loh Pak. Aduh, aku nggak bisa hidup tanpa kamu. Padahal Kamu nggak bisa hidup tanpa oksigen. iya. Make sense-nya itu sebelum ketemu dia kamu hidup kok. Iya, kamu nggak bisa hidup tanpa O2 apa CO2?
O2. O2, kamu nggak bisa hidup tanpa O2, kamu nggak bisa hidup tanpa H2O. H2O tahu? Air. Oh iya, sorry, air. Ya. Tapi kamu bisa hidup tanpa dia. Kadang orang sampai gitu, aku nggak bisa hidup tanpa dia. So sebelum ketemu dia, How? Kamu zombie. Iya kan? Jadinya gitu. So mungkin untuk terakhir Pak, bagaimana pesan Bapak untuk generasi muda STAB Bodi Dharma khususnya Pak mengenai cinta sendiri Pak? Ya. Cintailah seseorang sedemikian rupa sehingga dia bisa bebas menjadi dirinya sendiri, the best version. Karena orang yang kamu kasih, kamu cintai, dia bebas dan dia bisa bertumbuh menjadi pribadi-pribadi yang berkualitas. In the end, Anda akan punya relationship yang bagus. Iya. Dan sadari, cinta beda dengan obsesi. Obsesi menimbulkan duka, cinta menimbulkan bahagia. Cintailah orang dengan cara yang bijaksana, cintailah dengan sepenuh hati, dan ketika kamu sudah menemukan cintamu, berikanlah cintamu yang terbaik. Oke, wow, a good quote. Bagus sekali pembahasan kita tuh, menarik sekali, dan apalagi edisi Valentine, spesial Valentine. Jadi benar-benar dibumbui, dilengkapi dengan yang namanya cinta. Jadi pembahasan kita cukup universal walaupun kita memang membahas lebih ke spesifiknya. Tapi umumnya memang cinta itu adalah sesuatu kebahagiaan yang bisa kita berikan kepada orang lain ya Pak ya. Nah, and that is all. Itu semua hari ini pembahasan kita mengenai cinta. Terima kasih kepada narasumber kita Pak Dr. Hendra Lim MPD untuk memberikan Dhamma Kawedar hari ini yang sangat istimewa, ada apa dengan cinta. Jangan lupa saksikan Dhamma Kawedar di episode-episode selanjutnya. Saya tutup dengan sebuah quote yang saya temukan. Love is not just to be perfect, it needs to be true. Kehidupan adalah hasil dari pikiran Anda akan menjadi apa yang Anda pikirkan. Itu dari Buddha Gautama sendiri. Saya tutup dengan saya Nisari Manasmita hari ini. Namo Buddhaya, terima kasih sudah menyaksikan Dhamma Kawedar. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya.